Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan teknologi informasi dalam bisnis e-commerce ya. Dalam perdagangan e-commerce. Nah, mari kita kupas tuntas terkait dengan e-commerce ya. Jadi e-commerce atau electronic commerce itu mengacu pada transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, kemudian sistem berbasis komputer dan browser web antarmuka ya. Jadi istilahnya ini seringkali kita dengar ya, e-commerce itu adalah transaksi bisnis ya, transaksi bisnis di mana menggunakan teknologi informasi ya, diantaranya akses jaringan tentu di sini ada internet, kemudian ada komputer dan juga browser web ya, website. Nah, e-commerce ini ya memungkinkan perusahaan untuk bertemu langsung ya atau melakukan transaksi secara langsung dengan pelanggannya atau B2C ya kan, business to consumer. Jadi mengacu pada transaksi antara bisnis dan konsumen akhir produk. Jadi dengan adanya sistem e-commerce ini memungkinkan bisnis langsung bertemu dengan pelanggannya atau melakukan transaksi dengan pelanggan akhir mereka dengan pengguna produk mereka kan. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ini ya kan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki website tersendiri ya kan, yang berfungsi sebagai media yang menghubungkan secara langsung dengan konsumennya, dengan pelanggannya. Jadi pelanggan bisa langsung membeli, misalkan kita pengen membeli suatu produk ya kan, misalkan entah HP merek tertentu, kita bisa membuka website dari perusahaan tersebut, kemudian kita melakukan transaksi pembelian terhadap suatu produk tertentu ya kan. Nah, nanti dengan sistem pembayaran melalui kartu kredit atau misalkan sistem transfer dan lain sebagainya. Nah, itu sudah memungkinkan ya. Kemudian e-commerce ini selain menghubungkan bisnis kepada konsumennya, juga bisnis to bisnis ya atau B2B. Jadi mengacu pada transaksi antara bisnis di mana tidak ada satupun yang menjadi konsumen akhir ya, dalam hari ini distributor, pemasok dan lain-lain ya kan. Jadi selain menghubungkan dengan konsumen langsung, juga menghubungkan dengan bisnis yang lainnya ya kan, unit bisnis yang lainnya seperti distributor, supplier atau pemasok ya kan. Kemudian ada juga yang namanya electronic government ya, atau e-gov, yang mengacu pada transaksi antara lembaga pemerintah dan biasanya dengan warga negaranya atau dengan warga negara asing ya kan. Jadi kalau e-commerce itu digunakan pada unit bisnis ya kan, entitas bisnis. Kalau e-government itu adalah istilahnya fasilitas ya kan, yang dia digunakan oleh pemerintah untuk dia melakukan interaksi atau transaksi dengan warga negaranya atau dengan warga negara asing ya kan, di luar. Nah, manfaat utama bagi perusahaan untuk e-commerce ini adalah peningkatan layanan pelanggan sebelum, selama dan setelah penjualan. Nah, karena e-commerce ini mampu ya kan mengakses ya kan, atau istilahnya perusahaan bisa bertransaksi langsung dengan pelanggan akhir mereka ya kan, sehingga perusahaan bisa memberikan pelayanan terbaik ya. Dia memiliki kemampuan untuk memanage atau mengelola pelayanannya sendiri ya, sehingga mereka sangat bisa mengetahui dengan detail ya kan, bagaimana cara meningkatkan layanan kepada pelanggan, baik itu sebelum, selama dan setelah penjualan, itu bisa dilakukan ya kan.
Kemudian peningkatan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, ya kan? Nah, ini untuk meningkatkan hubungan, ya kan, efisiensi, efektivitas, ya kan, dalam hal terkait dengan kebutuhan bahan baku dan lain sebagainya, kebutuhan modal, ya kan. Ini juga memudahkan, ya kan, bagi perusahaan. Kemudian peningkatan pengembalian ekonomi atas investasi pemegang saham dan pemilik, ya kan? Karena tentu, ya kan, akan lebih menguntungkan apabila perusahaan bisa lebih banyak melakukan transaksi dengan konsumennya secara langsung, ya kan? Karena tentunya ketika kita bertransaksi dengan distributor atau agen, tentu antara harga dengan konsumen langsung dengan kepada agen atau distributor akan berbeda, ya kan, tingkat marginnya akan lebih berbeda. Nah, tetapi kalau semakin banyak perusahaan mampu mengakses kepada pelanggan akhir mereka, tentunya juga ini akan meningkatkan keuntungan bagi mereka, ya guys. Dan jadi istilahnya ini juga menguntungkan bagi para investor atau pemegang saham, ya kan, pemilik perusahaan. Akan tetapi itu juga tentunya selain ada manfaat juga ada kendala, ya. Kendala utama bagi perusahaan adalah yang pertama adalah biaya tinggi, ya kan, untuk menyediakan teknologi informasi, ya kan, menyediakan aplikasi, ya kan, menyediakan website, ya kan, itu tentunya membutuhkan biaya yang tinggi, ya kan, tentunya membutuhkan SDM juga. Kemudian juga terkait dengan masalah keamanan, ya kan. Nah, ini kita harus meyakinkan bahwa jaringan, ya kan, yang dimiliki oleh perusahaan itu telah aman, ya kan, memiliki security yang baik. Kemudian software yang belum matang atau tidak tersedia. Nah, ini terutama ketika pertama kali membangun, ya kan, membangun e-commerce ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, ya, yang mungkin terjadi, ya, karena ya tadi softwarenya belum matang, belum siap benar-benar, ya kan, ya, karena belum melihat kondisi lapangan yang sesungguhnya seperti apa, ya. Kemudian lingkup Eniaga, ya nih. Jadi ini ya beberapa contoh banyak, ya, sekarang perusahaan, hampir semua perusahaan kini sudah memiliki websitenya tersendiri untuk bisa mengakses kepada pelanggan akhir mereka, ya kan? Banyak, ya. Jadi hampir semua perusahaan sudah memilikinya. Ini pertumbuhan, ya, e-commerce. Ini kita lewat saja. Nah, kemudian bisnis intelijen. Nah, bisnis intelijen ini adalah aktivitas pengumpulan informasi tentang elemen-elemen di lingkungan 8 elemen. Dan 8 elemen yang berinteraksi dengan perusahaan. Yang berinteraksi dengan perusahaan ada diantaranya komunitas penyedia dana, ya kan, ada pelanggan, ada pemasok, kemudian ada buruh, ada pemerintah dan lain sebagainya. Ada 8 lingkungan yang pada bab sebelumnya sudah dijelaskan, ya kan. Kemudian basis data eksternal adalah basis data komersial yang biasanya dengan biaya tertentu menyediakan informasi dan analisis tentang hampir semua subjek. Ya, ini adalah beberapa contoh bisnis intelijen, diantaranya ini website ada www.laysnackis.com, kemudian ada www.dialog.com, ya, termasuk di dalam Tomset, ya. Kemudian kalau di Indonesia ini ada bps.co.id, kemudian bi.co.id, yang di situ mereka menyediakan berbagai informasi, ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya misalkan Google, ya, Google itu termasuk ke dalam bisnis intelijen, ya. Jadi perusahaan menggunakan database ini untuk mengumpulkan bisnis intelijen karena lebih cepat dan lebih murah daripada mencoba atau meneliti beragam sumber informasi, ya, daripada kita melakukan penelitian yang biayanya besar, ya kan.
biasanya perusahaan lebih menggunakan database ini untuk mengumpulkan bisnis intelijen. Basis data pemerintah menawarkan berbagai topik bagi para peneliti di berbagai bidang, misalkan www.log.gov, kemudian konsensus.gov dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari bisnis intelijen ya. Nah, kemudian perusahaan lebih cenderung untuk memulai pencarian eksternal mereka sendiri untuk intelijen pasar. Mudah untuk melihat pasar, mesin pencari adalah sarana paling populer bagi orang-orang untuk mendapatkan informasi yang tersedia dari web untuk mengumpulkan informasi. Nah, ini diantaranya adalah mesin pencarian ya, seperti Google, Yahoo dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari bisnis intelijen ya, dan kita seringkali menggunakan ya kan istilahnya mesin-mesin pencarian ini untuk mengumpulkan berbagai informasi, berbagai data yang kita butuhkan ya, baik untuk kebutuhan penelitian dan lain sebagainya ya, untuk kebutuhan bisnis ya kan, untuk melihat pangsa pasar ya kan, permintaan pasar. Ini kita bisa menggunakan mesin pencari ya. Jadi mesin pencari adalah program komputer khusus yang meminta pengguna untuk menemukan kata atau kelompok kata ya. Sebagai contoh tadi ya sudah saya jelaskan, ada Google, ada Yahoo, ada MSN, ada Ask dan lain sebagainya. Jadi mereka ini mencari konten situs web di internet untuk melihat apakah kata atau kata-kata tersebut atau ada dalam situs tersebut ya, atau untuk mencari ya, jadi kita memasukkan suatu suku kata ya kan, atau yang menjadi yang akan kita cari ya. Misalkan sebagai contoh, kita pengen mencari suatu produk ya kan, kita juga bisa menggunakan mesin pencarian ya, atau kita pengen mencari suatu informasi, kita bisa menggunakan mesin pencarian. Jadi memungkinkan untuk memindai informasi dalam jumlah besar dengan cepat, mudah dan menyeluruh ya. Juga murah ya kan, murah daripada kita mengumpulkan secara manual ya kan. Nah, dengan menggunakan mesin pencarian ini semakin mempercepat dan memudahkan ya, memudahkan juga biayanya yang lebih murah. Nah, ini ya gambarannya tentang search engine ya. Kita lanjut saja. E-commerce strategy and interorganizational system atau IOS. Sistem interorganisasional adalah strategi di mana sebuah perusahaan terkait dengan transmisi data elektronik dengan perusahaan lain sehingga semua perusahaan bekerja sama sebagai unit terkoordinasi mencapai manfaat yang masing-masing tidak dapat dicapai sendiri. Jadi transmisi data yang di bold adalah ya. Jadi perusahaan yang berpartisipasi disebut sebagai mitra dagang, mitra bisnis, supplier atau aliansi bisnis, komunitas, grup ya. Ini yang sekarang banyak ya kan, yang banyak diterapkan, seperti halnya misalkan Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam interorganizational system ya. Jadi mereka sebuah perusahaan yang terkait dengan mitra-mitra kerja ya kan, yang menyediakan berbagai macam kebutuhan baik barang ataupun jasa ya kan, yang satu sama lainnya saling terhubung, saling terkoneksi ya, saling terkoneksi yang mereka itu terhubung melalui EDI ya. EDI itu data interchange ya kan, external data interchange. Jadi memungkinkan perusahaan terhubung dengan perusahaan yang lainnya ya. Nah, e-commerce adalah dasar untuk IOS ya kan, dasar penerapan IOS di mana electronic data interchange ya kan, ini tadi ya, electronic data interchange adalah sarana untuk mencapai IOS ya kan. Jadi
iOS ini menghubungkan ya, memungkinkan ya perusahaan untuk saling bertukar data ya kan, dan memungkinkan bukan hanya bisnis to bisnis tapi bisnis to consumer ya kan. Dan iOS ini bisa dikatakan lebih murah ya kan daripada kita misalkan untuk yang sekelasnya UMKM ya kan. Mereka kalau misalkan membuat e-commerce sendiri, website tersendiri, dan mungkin itu dananya, biayanya itu ya, biayanya besar ya kan, juga membutuhkan SDM tersendiri yang harus mengelola ya kan, tentunya membutuhkan biaya yang besar. Nah, dengan menggunakan platform yang sudah ada ya kan, nah ini bisa dimanfaatkan ya kan oleh perusahaan-perusahaan ya kan untuk saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Sedangkan extranet di sini adalah alternatif lain, jaringan yang bisa menghubungkan dengan lingkungan di luar perusahaan, atau dengan perusahaan-perusahaan lainnya, atau dengan perusahaan dengan konsumen ya. Keuntungan dari iOS ini ya kan, komparatif efisiensi diperoleh iOS karena mitra dagang dapat memproduksi barang dan jasa mereka dengan efisiensi yang lebih besar dan menyediakan barang dan jasa mereka dengan biaya lebih rendah kepada pelanggan mereka. Dan keunggulan di sini adalah harga ya kan, harga dibandingkan dengan pesaing ya. Karena apa? Karena tadi ya kan, biaya produksinya lebih efisien ya kan, kemudian biaya operasionalnya juga lebih efisien ya kan, sehingga lebih menguntungkan bagi perusahaan. Comparative efficiency improvement ya, efisiensi internal dalam operasi perusahaan itu sendiri ya kan. Jadi perusahaan bisa melakukan efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan ya kan. Tadi ya kan, kalau misalkan kita menggunakan website tersendiri perlu SDM, biayanya sangat tinggi ya kan. Dengan memanfaatkan iOS ini tentunya bisa lebih mengefisiensikan operasional perusahaan. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat ya kan. Dengan iOS ini bisa ya, kita bisa mengumpulkan ya kan berbagai data yang dibutuhkan ya kan, terkait informasi-informasi ya, misalkan penjualan ya kan, sehingga pengambilan keputusan juga lebih cepat. Kemudian tadi ya, karena mengumpulkan datanya lebih cepat ya kan, sehingga pengambilan keputusannya lebih cepat. Kemudian efisiensi antar organisasi diperoleh dengan bekerja sama dengan perusahaan lain ya. Jadi menawarkan lebih banyak produk dan layanan ya. Dengan kita membuka katakanlah Lazada ya kan, kita bisa melihat banyak produk ya kan atau banyak layanan. Jadi bisa melayani lebih banyak pelanggan ya kan. Jadi ada hubungan dengan aliansi bisnis. Kalau kapasitas barang kita sedikit, bisa dilimpahkan kepada aliansi yang lainnya, atau kita bisa bekerja sama dengan perusahaan yang lainnya untuk memenuhi permintaan, mengalihkan pekerjaan tertentu ke pemasok atau pelanggan. Kemudian mengumpulkan data lingkungan juga lebih mudah ya. Ini beberapa keuntungan atau benefit daripada interorganizational system. Kemudian memiliki bargaining power ya, adalah kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggannya untuk kepentingannya sendiri atau keuntungannya sendiri ya. Jadi bisa lebih melihat ya kan, lebih mudah melihat fakta-fakta, data-data di lapangan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi ya, sehingga bisa cepat ya diambil kebijakan ya, dengan tepat tentunya.
Fitur produk yang unik memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, ya, dalam bentuk pemesanan yang lebih mudah, pengiriman yang lebih cepat, dan waktu respon yang lebih cepat terhadap permintaan informasi. Ya. Nah, ini ya, dengan adanya iOS ini semakin mempermudah kita, ya, kita tidak perlu pergi, ya kan, atau misalkan ke toko offline-nya, ya kan. Nah, ini juga bagi perusahaan juga semakin efisiensi, ya kan, sehingga mereka tidak perlu menyediakan toko retail atau lain sebagainya yang itu membebani biaya operasional, ya tentunya, ya. Tapi dengan menggunakan iOS ini, ya kan, proses pemesanan itu bisa dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat, dan untuk responnya lebih cepat dalam hal permintaan informasi. Kemudian layanan yang lebih baik ini menjadi fitur produk perusahaan, ya, membuat lebih menarik daripada produk serupa yang ditawarkan oleh pesaing, ya. Jadi kita bisa memberikan diferensiasi produk kita, ya, keunggulan produk kita terhadap produk yang lain. Jadi memang ketika kita menggunakan sistem teknologi informasi, ya, dalam dunia bisnis ini memang kita harus menunjukkan, ya, apa sih keunggulan produk kita sehingga produk kita itu kemudian diminati oleh pelanggan, ya. Dan bahasa marketing, ya, istilahnya bahasa penyampaian marketing ini juga akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi dalam hal persaingan dengan produk-produk lainnya, ya. Kemudian adanya pengurangan biaya terkait pencarian dapat mengurangi biaya belanja perusahaan yang dikeluarkan pelanggannya dalam mencari pemasok, mengidentifikasi produk alternatif, dan mendapatkan harga yang terendah, ya. Ya, kita sekarang ya kan, kalau misalkan kita mencari pemasok, mencari suatu barang yang dibutuhkan, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, ya kan, mencari untuk pergi ke sana ke sini, ya kan, menanyakan suatu barang produk tertentu, ya kan. Akan tetapi kita cukup dengan membuka misalkan tadi, ya, menggunakan mesin pencarian atau bisnis dengan menggunakan bisnis intelijen, ya kan. Ini kita bisa mencari, ya, berbagai macam kebutuhan produk yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya, terkait dengan informasi pemasok atau supplier, ya kan, bagaimana kualitas barangnya, bagaimana harganya. Nah, itu bisa lebih mudah, ya kan, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, kemudian perusahaan adalah pelanggan pemasoknya. Perusahaan dapat merealisasikan pengurangan biaya belanja yang sama ketika memesan dari pemasoknya. Jadi perusahaan adalah pelanggan pemasoknya. Ini maksudnya adalah perusahaan dapat merealisasikan pengurangan biaya belanja yang sama ketika memesan dari pemasoknya. Selain itu, peningkatan biaya peralihan adalah ketika perusahaan membuat lebih mahal dalam biaya dan atau kenyamanan bagi pelanggan untuk beralih ke pesaing, ya. Nah, ini dengan semakin terbukanya informasi, ya kan, dengan semakin terbukanya informasi kita bisa saja, ya kan, dan ini seringkali, ya, digunakan strategi ini digunakan oleh pemilik platform itu untuk menyediakan produk atau layanan yang lebih murah, ya kan? Lebih murah dan juga lebih menguntungkan bagi perusahaan, ya kan. Kita bisa istilahnya karena si pemilik platform itu memiliki informasi, ya kan, bisa memiliki informasi yang penuh, ya, terhadap
pasar, ya kan, sehingga mereka itu bisa melakukan manipulasi, ya misalkan pemilik pemilik Shopee, ya kan, misalkan, atau Bukalapak dan sejenisnya, ya kan, dia mengetahui, ya kan, ini barang apa yang paling banyak dicari, ya kan, barang apa, jenis barang apa yang paling banyak diminati oleh pelanggan atau yang laris manis lah. Dan jadi mereka itu bisa mengetahui, ya mana barang yang laris, mana barang yang tidak laris. Nah dari situ, ya kan, karena dia memiliki informasi itu, ya kan, sehingga mereka bisa saja, ya kan, menyediakan layanan yang serupa, ya kan, kemudian memberikan kepada pesaingnya, ya kan, yang ada dalam platformnya itu dengan supaya harga dia itu lebih mahal, ya kan, harga dia lebih mahal dengan cara apa, misalkan ongkos kirimnya, ya kan, yang dinaikkan, atau biaya administrasinya yang semakin tinggi. Ya ini juga bisa digunakan sebagai strategi perusahaan, ya kan, karena dia memiliki informasi yang penuh, ya kan, pemilik platform ini. Tapi juga ini bagi pengguna platform-platform online, ya ini juga harus hati-hati, ya kan, kalau barangnya laris, ya kan, nanti bisa bisa jadi, ya kan, kita bisa tersaingi, ya kan. Kemudian menyediakan pelanggan dengan sumber daya informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan saluran komunikasi data yang harus diganti jika produk dibeli dari perusahaan lain. Nah, pengisian kembali stok vendor adalah jenis IOS khusus di mana pelanggan cukup mempercayai pemasok untuk memungkinkan pemasok mengakses sistem inventaris berbasis komputernya. Jadi sekarang ini misalkan kita menggunakan tadi, ya, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya, itu kita bisa mengisi data inventaris produk kita, ya kan, kira-kira stoknya berapa, yang sudah laku berapa, nanti datanya itu sudah ada di dalam sistem tersebut, ya kan. Kalau misalkan stoknya ada penambahan stok, ya kita bisa mengubahnya sendiri, ya kan, mengubah sendiri, misalkan stoknya yang terrekam dalam sistem itu tadinya 100 tapi sudah laku 50, jadi tinggal 50, kemudian kita ada tambahan lagi stok, ya kan, karena kita sudah mendapatkan supply lagi, ya kan, misalkan 100. Nah kita bisa mengakses ke dalam sistem itu, ya kan, untuk kemudian merubah posisi stok kita atau inventaris kita, ya kan. Kemudian pemasok memulai proses pengisian dengan memantau secara elektronik tingkat persediaan perusahaan, ya. Jadi bisa dipantau, ya kan. Oh, produk ini kira-kira tinggal berapa, ya kan. Karena kita sering kali, ya kan, melihat, ya kan, kalau misalkan melakukan transaksi online itu ketika kita pengen melakukan pembelian, ya kan, kita bisa melihat di situ. Oh, barang A sudah terjual berapa, ya kan, dia sudah melakukan penjualan berapa unit, dan itu kan informasinya biasanya tersedia, ya kan, di dalam websitenya, ya kan, tersedia. Kemudian sisa stoknya yang dimiliki berapa untuk barang A, B, C, D, ya kan, itu bisa dipantau, ya kan, bisa dipantau, ya kan, baik oleh perusahaan, oleh suppliernya, ataupun bahkan oleh pelanggannya, ya kan, pelanggannya bisa mengetahui. Oh, jadi sehingga ketika melakukan pembelian, misalkan stoknya tinggal 3, ya kita nggak mungkin, ya kan, istilahnya membeli barangnya misalkan 10, ya kan, karena stoknya tinggal 3. Nah, jadi di situ, ya. Nah, ini yang menggunakan Walmart, ya kan. Walmart ini sudah menggunakan strategi IOS secara menyeluruh, ya kan, secara ekstensif. Nah, jadi itu, ya, saya rasa. Jadi
teknologi informasi, ya kan, perkembangan teknologi informasi ini telah merubah, ya kan, bisnis, ya, lingkungan bisnis sedemikian rupa sehingga memungkinkan perusahaan bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan akhirnya, ya kan. Baik mereka bisa menggunakan, istilahnya menciptakan website tersendiri, ya kan, untuk agar pelanggan atau pemasok bisa melakukan interaksi secara langsung dengan perusahaan, ya kan, untuk melakukan transaksi. Atau ada juga yang menggunakan sistem interorganisasional, jadi sistem yang menghubungkan antar perusahaan, ya, antar mitra dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu saja materi pada kali ini, ya kan, tentang penggunaan teknologi informasi dalam perdagangan elektronik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.